Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Para jamaah, Bapak-bapak, Ibu dan para remaja yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya telah memberikan kepada kita semuanya berbagai karunia nikmat hingga pada pagi hari ini, terutamanya nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat, serta nikmat sempat, sehingga kita masih bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, Allah langsung memberikan kesempatan waktu pada kita semuanya untuk bisa duduk bersama pada pagi hari ini dalam rangka mengikuti talim yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Haji Miftahul Mahmudi dengan kajian agama dengan tema menjaga konsistensi beribadah pasca Ramadan. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita, suri tauladan seluruh umat manusia, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta kita sebagai pengikutnya. Marilah kita memperbanyak berselawat kepadanya dengan harapan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita mulai kajian ini, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas karunia berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Semoga semuanya Allah lindungi, Allah memberikan kesehatan yang baik kepada kita semuanya, dan semoga pada pagi ini kita mendapatkan hikmah untuk dapat mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh guru kita nanti. Kita dapat mengamalkan, menjalankan perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Ala hadiniyati wa ala hadiniyah wa duniyati sholihah barakatul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, nanti di penghujung talim kita akan waktu barangkali ada jamaah yang bertanya. Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Sallallahu wa sallamu ala khairil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaratul mukarramin wal muhtaramin yang bersama-sama kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Baitul Husna Karaman Tarab Haji Muzakir Allah Hayati. Saya hormati Karaman Tarab Ustaz Haji Abdullah Badri Allah Hayati. Saya hormati Karaman Tarab Ustaz Haji Hussein, Bapak Ibu hadirin hadirat, hadirin mutakifat. Semoga kita semua yang pada kesempatan subuh yang indah ini
kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Semoga ini adalah awal pertemuan, perjumpaan dan kumpul kita semua disukainya Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam suasana Syawal masih ada ya? Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Kullu 'amin wa antum bi khairin. Semoga seluruh ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah izinkan kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kita bisa melalui Ramadan. Ada orang yang baru 2 hari Ramadan dicabut nyawanya beliau. Ada yang di pertengahan Ramadan sudah kembali kepada Allah. Ada yang sampai ketemu akhir Ramadan kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita lalui Ramadan dan sampai hari ini Allah masih berikan umur kepada kita. Bulan Ramadan yang lalu kita bersyukur kepada Allah, kita tidak hanya dipertemukan dengan Ramadan, tapi kita juga diberikan semangat oleh Allah di dalam bulan Ramadan, sehingga ada yang mengisi Ramadan dengan tidak hanya puasa, tapi juga mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Ada yang tidak hanya sholat tarawih, tapi malamnya sholat. Tidak hanya membayar zakat, sedekah sunnah pun juga diperbanyak. Tidak hanya membaca Quran, tapi zikir pun juga diperbanyak. Luar biasa kita di bulan Ramadan yang lalu beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya semangat ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini kita jaga konsistensi. Konsisten itu bahasa hadisnya istiqomah. Istiqomah itu adalah kita terus-menerus menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah atau ikatan suami tanpa istri di rumah. Jadi yang disebut istiqomah ini adalah kita senantiasa berada dalam jalur yang benar. Itu yang disebut dengan istiqomah. Ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada baginda Nabi Muhammad, dan kemudian beliau minta wejangan kepada Rasul. Dikatakan oleh sahabat ini, ya Rasulullah, kulli fil Islami qawlan. Katakan kepadaku tentang Islam satu ucapan aja. La as'alu anhu ahadan ghairu. Yang mana dengan satu ucapan itu aku tidak perlu lagi minta nasihat kepada selain. Jadi Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan, yaitu mampu mengucapkan kalimat yang sedikit tapi maknanya luas.
Apa kata Rasulullah ketika ada sahabat yang minta ucapan kepada beliau satu kalimat, satu ucapan, yang mana ucapan itu sedikit tapi maknanya luas. Nabi katakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian beristiqomah. Tetaplah engkau dalam kondisi iman itu kapanpun dan dimanapun. Ini hadis diterjemahkan oleh para ulama sebagai anjuran istiqomah dari baginda Nabi Muhammad kepada kita. Jadi saya ucapkan, saya ulangi lagi, istiqomah ini adalah konsistensi kita di dalam beribadah. Seorang itu disebut istiqomah ketika ibadahnya itu terus menerus. Makanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Khairul amal adwamuha wa in qalla." Khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang konsisten, dilakukan terus menerus, walaupun hanya sedikit. Kalau disebut sebaik-baik amal itu adalah yang konsisten walaupun sedikit, maka sebaliknya seburuk-buruk amal itu adalah yang tidak konsisten, terlalu banyak. Jadi mending sedikit tapi konsisten daripada banyak tapi nggak konsisten. Orang yang konsisten di dalam beribadah, Bapak Ibu, di dalam surat Fussilat ayat 30 dijelaskan keutamaan orang yang istiqomah dalam beribadah, itu dijelaskan keutamaan. Allah firmankan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Orang-orang yang beristiqomah di dalam keimanan, istiqomah dalam ibadah, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu, maka nanti ketika dia dicabut nyawanya oleh Allah, malaikat akan turun untuk menemui. Jadi semua kita ini pasti mati, Bapak Ibu. Makanya kita ini disebut dengan calon. Apa yang terjadi ketika kita itu dicabut nyawanya oleh Allah? Mati dalam Islam itu definisinya adalah berpisahnya ruh dari jasad. Kita sekarang ini hidup ya karena di dalam diri kita ini oleh Allah ditiupkan ruh. Dan ruh itu ada dalam jasad kita ini sejak kita umur 4 bulan di dalam rahim ibu kita. Selama ruh itu masih di jasad, kita hidup. Dan kalau di rumah sakit, itu tandanya ada apa namanya? Ya, apa garis-garis? Grafik. Jadi ada grafik. Itu kalau udah grafiknya lurus berarti apa? Tapi ada juga Pak, udah lurus diwoblak dikit lagi ya. Mungkin nggak terbaca oleh grafik itu, sehingga dikatakan hidup lagi. Dan teman, denyutnya itu nggak terdeteksi.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika roh itu dicabut, itulah masa-masa krusial dalam hidup kita. Masa-masa yang berat. Wah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menjelaskan beratnya orang ketika sakaratul maut. Nabi katakan setiap orang itu pasti akan mengalami sakaratul maut, setiap, dan sakitnya luar biasa. Maka pada saat sakaratul maut itu, orang-orang yang istiqomah dalam keimanan, orang-orang yang istiqomah dalam ibadah, itu akan ditipu oleh siapa? Para malaikat. Makanya Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqomah itu, orang yang konsisten dalam ibadah itu, ketika dia mati, para malaikat itu jumlahnya sangat banyak, dan mereka mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Orang dicabut nyawanya itu ketakutan, benar-benar ketakutan. Walaupun dalam penglihatan kita proses sakaratul maut itu sebentar, tapi bagi yang merasakannya itu bisa terasa sangat lama. Kita melihatnya mungkin sekejap, orang ketabrak mobil jebret mati, jatuh mati, dipenggal kepalanya mati. Kita melihatnya sebentar aja, tapi bagi yang mengalami itu bisa terasa lama, karena Allah itu bisa membuat sesuatu yang kelihatannya sebentar tapi hakikatnya lama, atau membuat sesuatu yang kelihatannya lama tapi bagi yang merasakan sebentar. Contoh kejadian yang kelihatannya sebentar tapi dilampaui terasa lama, apa itu? Isra Mi'raj. Nabi ketika Isra Mi'raj itu, kira-kira Isra Mi'raj itu kalau dijelaskan itu kan setelah apa, tengah malam. Jadi Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu kalau dihitung jam itu sekitar 2 jam sampai 3 jam. Tapi Nabi menjelajahi dari Masjidil Haram ke Masjidil, bahkan Nabi Muhammad ketika perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mampir ke beberapa tempat untuk melaksanakan sholat sunnah. Kemudian Nabi Mi'raj naik ke atas langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua sampai langit ketujuh, sampai kemudian Sidratul Muntaha, sampai kemudian Mustafa. Kemudian disebutkan Nabi juga diajak oleh malaikat Jibril untuk apa namanya itu, mengunjungi surga, mengunjungi neraka. Itu kan lama sekali, nggak cukup 2 jam. Tapi dalam hitungan kita itu berapa? 2 jam. Tapi bagi Nabi yang merasakan itu rasanya berhari-hari. Ada yang kelihatannya lama, tapi bagi yang merasakan sebentar. Ashabul Kahfi berapa lama itu dalam surah Al-Kahfi tidurnya itu? Berapa? 300 tahun. Tapi bagi yang merasakan, perasaannya berapa? Hanya semalam. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala bisa membuat yang kelihatannya sebentar tapi itu sebenarnya lama, bisa membuat yang kelihatannya lama tapi itu bagi yang melakukan rasanya apa? Sebentar. Saya ulangi lagi, pada saat kita sakaratul maut, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, itu masa-masa yang sangat berat bagi orang yang istiqomah
dan para malaikat itu mengatakan alla takhafu wala tahzanu. Udah, nggak usah takut, nggak usah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah engkau, kata malaikat, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk. Maka orang yang istiqomah itu sebelum mati, maka dia akan diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Orang yang istiqomah sebelum benar-benar ruhnya dicabut dari nyawanya, dia akan diperlihatkan tempatnya di mana? Di surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dalam agama Islam diajarkan untuk konsisten dalam beribadah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, likulli amal syirratin, likulli amal syirratun, wa likulli syirratin fatrah. Kenapa kita ini diwanti-wanti untuk istiqomah, konsisten dalam beribadah? Karena Nabi bersabda likulli amalin syirratun. Setiap amal itu ada masa semangatnya. Walikulli syirratin fatrah. Dan setiap semangat itu ada masa lemahnya, ada masa malesnya. Jadi memang dalam beribadah ini kita ini kan fluktuatif. Kadang semangat, kadang apa? Males. Kalau lagi semangat, sholat asar aja, zuhur udah nyampe. Lagi semangat. Kita lagi semangat kan? Jadi kalau lagi semangat, asarnya jam 3 berapa? Itu jam 2 udah nyampe masjid. Tapi kalau sudah lagi datang malesnya, kalau belum adzan tinggal 10 menit lagi belum sholat, kalau lagi males. Jadi Nabi katakan likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fatrah. Jadi setiap amal itu ada masa kita semangat, dan setiap semangat itu ada juga lemahnya, malas. Makanya kita diwanti-wanti untuk istiqomah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang lalu kita begitu luar biasa semangatnya dalam ibadah. Maka pasca Ramadan hendaknya ibadah ini kita jaga konsistensinya. Makanya kalau kita baca riwayat Nabi, di antara doa yang Nabi ajarkan adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min ghalabatid daini wa faqril rijal. Jadi kalau kita terjemahkan di antara doa Nabi ini, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau perlindungan dari sifat lemah dan malas. Ini doa Nabi. Jadi yang namanya istiqomah itu yang melawan kemalasan. Istiqomah itu adalah melawan malas. Dan jihad yang paling besar kata para ulama itu ya jihad melawan diri kita. Jihad melawan apa? Nafsu. Ada ungkapan ulama, kita ini telah kembali dari jihad kecil kepada jihad akbar. Maka ditanya, wama jihad, apa jihad yang besar? Bukankah perang melawan musuh itu jihad besar? Itu jihad kecil. Jihad yang besar adalah jihad nafs, jihad melawan diri.
Sesungguhnya nafsu itu kan selalu mengajak kepada yang apa? Jelek. Pengennya nafsu tidur, pengennya nafsu nyantai, pengennya disuruh, pengennya nafsu tidur, nyantai. Pokoknya nafsu itu begitu, enaknya lem-lem. Pengennya tiduran, tiba-tiba duit datang begitu saja. Pengennya nafsu gitu. Jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya ulangi lagi bahwa istiqomah ini adalah upaya kita untuk melawan apa yang disebut dengan nafsu yang ada dalam diri kita. Dan itu masuk kategori jihad. Bahkan jihad melawan nafsu itu lebih besar ya, nilainya lebih besar usahanya dibanding jihad melawan musuh. Yang disebut jihad melawan nafsu itu jihad apa? Jihad yang apa? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita perlu usaha agar konsistensi ibadah kita itu terjaga. Banyak Pak ya, orang itu di Ramadan semangat, setelah Ramadan semangat hilang. Jika Ramadan sering kelihatan di masjid, setelah Ramadan nggak nampak-nampak di masjid. Karena ada orang seperti itu. Tapi orang sana bukan orang sini. Orang sini yang Ramadan nggak Ramadan ya, kelihatan di masjid terus. Apalagi muadzin kelihatan terus. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita ini terus konsisten di dalam beribadah, enggak hanya Ramadan tapi pasca Ramadan. Sampai ada yang bilang bulan Syawal itu dari kata salah itu artinya irtafa, naik, meningkat. Ya, seharusnya bulan Syawal itu ibadah kita meningkat. Ada yang bilang begitu. Jadi Syawal itu dari kata salah itu irtafa, naik atau meningkat. Saya ulangi lagi, agar kita ini terus konsisten dalam beribadah, sebagaimana kita beribadah di bulan Ramadan. Yang pertama hendaknya yang kita lakukan adalah selalu muhasabah. Selalu muhasabah. Rasulullah dan para sahabat itu orang-orang yang sering muhasabah. Sampai Sayyidina Umar itu pernah mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisab diri kalian. Muhasabah itu kalau kita terjemahkan itu introspeksi diri. Introspeksi diri itu maknanya adalah mengoreksi diri. Kata Sayyidina Umar, koreksi diri kalian sebelum nanti di akhirat kalian akan apa? Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah wal tanzur. Dan hendaknya melihat nafsu seseorang ma qaddamat, apa yang telah dia kerjakan lihat untuk besok yaitu akhirat. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk menghitung-hitung, mengkalkulasi
kira-kira ibadah yang sudah kita lakukan selama ini cukup apa tidak sebagai bekal nanti di akhirat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan paling panjang itu kan nanti di akhirat. Dunia itu hanya berapa lama? Nabi katakan amal ummati baina sitin ila sab'i. Umur umatku itu antara 60 sampai berapa? 70. Rata-rata kalau kita dengar pengumuman dari masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita bisa nerka-nerka kira-kira umurnya berapa. Kalau enggak 60, yang kurang dari itu enggak banyak, yang lebih dari itu pun juga rata-rata sih. Saya ke makam itu saya lihat itu rata-rata orang meninggal itu di atas umur itu 55, 60, 65. Banyak kan itu. Ya walaupun ada yang mati 17 tahun ada, 90 tahun ada, tapi agak sulit carinya. Baru di sana dulu. Jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi, berbekalah kalian. Maka sungguhnya sebaik-baik bekal adalah kita ini nanti akan melakukan perjalanan yang sangat panjang. Kita akan awali perjalanan itu kan dari alam ruh, kemudian alam rahim, dan sekarang alam dunia. Setelah alam dunia, alam barzah. Alam barzah ini panjang. Fir'aun itu sekarang masih di alam barzah. Nabi Adam masih di alam barzah. Sudah berapa ribu tahun. Kemudian terjadi kiamat. Kemudian hari kebangkitan, kita jalan lagi. Wah itu ini alam barzah, alam akhirat. Ini kita perlu bekal. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang itu melihat, memperhatikan kira-kira amal-amal dia selama ini cukup gak buat bekal. Taruhlah kita ini Bapak Ibu punya tas, tas itu taruhlah anggap aja sebagai wadahnya amal. Terus kita masukkan sholat, puasa, sedekah. Dan tas ini kalau kita ikhlas maka tas ini rapat. Kalau nggak ikhlas tas ini bolong bawah. Kalau nggak ikhlas apa? Bolong. Kalau bolong apa yang terjadi? Jatuh. Itu pahala sholat jatuh, pahala puasa jatuh, pahala sedekah jatuh, pahala silaturahim jatuh. Ya ini yang disebut muhasabah itu kita diperintahkan untuk mikir-mikir. Ya memang selama ini saya udah banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, banyak baca Quran, tapi kira-kira ada nggak yang nyangkut? Ada nggak yang tersimpan di dalam tas itu dari semua ibadah? Jangan-jangan semuanya keluar. Gara-gara kita ini riya, gara-gara kita ini takabur dan sebagainya. Nah, muhasabah itu ke situ. Kan banyak orang itu yang merasa bangga dengan amal dan merasa nanti aman di akhirat. Saya kan sudah banyak puasa, banyak sholat, banyak sedekah, banyak Quran. Tapi pertanyaannya, keranjang kita ini rapat apa bolong? Kan gitu masalah. Dan di situ muhasabah. Makanya saya pernah cerita, Nabi Muhammad
surah At-Takwir. Aku membayangkan hari ini aku dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Aku membayangkan. Jadi ketika baca Quran itu dia membayangkan. Kalau kita kan juga membayangkan kan, tapi nggak membayangkan ayat kan. Kita baca Quran, dia membayangkan yang lain. Kalau Abu Hurairah dia baca Quran, dia terbayang. Kita syamsu kuwirat. Ketika matahari digulung, dia membayangkan hari ini hari kiamat dan dia dibangkitkan oleh Allah. Dan ketika dia bangkit, dia merasa ya Rabb, ternyata amalku sedikit sekali, bekalku sedikit. Maka dia menangis. Abu Hurairah itu menangis. Kenapa? Karena dia merasa amalnya tidak cukup. Bisa nggak kita bayangin kayak gitu? Kayak Abu Hurairah yang bayangin dibangkitkan di hari kiamat. Kita membayangkan dimasukkan di dalam kubur, didatengin malaikat. Kira-kira nanti kalau malaikat nanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka wa man kitabuka wa man ikhwanuka, kira-kira bisa jawab ya? Kita disuruh berpikir seperti itu, dan itulah yang disebut muhasabah. Kita berpikir tentang besok. Makanya Nabi katakan al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan senantiasa melakukan amal untuk mempersiapkan diri setelah apa? Kematian. Jelas ya? Jadi kalau kita pengen ibadah kita ini terus konsisten, sehingga setelah Ramadan kita tetap punya semangat ibadah, yang pertama kita lakukan muhasabah. Ketika diri kita malas, kita bilang kepada diri kita, kita ngomong kepada diri kita, apa kita tidak butuh bekal nanti di akhirat? Apa cukup waktu kita untuk mempersiapkan bekal nanti di akhirat? Apa adalah kesempatan lagi besok untuk melakukan amal? Makanya Nabi katakan, disebutkan dalam riwayat, i'mal lid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Kalau engkau bekerja untuk dunia, maka berpikirlah engkau akan hidup abadi. Namun ketika engkau beramal untuk akhirat, maka berangan-anganlah, berandai-andailah bahwa engkau besok akan apa? Coba aja bapak-bapak. Ini kejadian juga. Ada artis itu hidupnya kacau. Suatu saat sakit parah. Dokter bilang, ya ini nunggu pertolongan. Secara umum penyakit kayak gini biasanya nggak lama. Dokter itu bilang ke si artis itu, akhirnya si artis ini pusing, mana? Akhirnya dia bilang, daripada saya pusing mikirin mati, mending saya sekarang fokus mempersiapkan diri untuk bekal mati. Mantap ya kalimat itu. Daripada saya pusing mikirin kapan saya mati, mending sekarang saya mempersiapkan diri, fokus mempersiapkan diri untuk bekal mati. Dan benar Pak, nggak lama mati itu. Tapi kan kalimatnya bagus nih. Daripada saya mikirin apa tadi? Kapan mati, mending saya mikirin persiapan untuk apa? Persiapan mati itu bukan kain kafan, bukan. Persiapan mati itu
bukan bapak-bapak daftar kuburan di mana itu? Al-Azhar atau di Sandiaga Hill, bukan. Itu nggak usah kita daftar, besok juga dibawa ke kuburan gitu. Betul? Ada nggak yang mati karena belum daftar ke kuburan terus nggak dikubur, itu nggak ada. Ya itu perlu juga kita persiapan kalau memang ini. Tapi yang lebih penting itu amal. Saya santai aja Pak, ada yang ngomong kayak gini. Saya santai aja Ustaz, kalau saya sudah daftar kuburan di mana? Di Al-Azhar. Memang kalau sudah dikubur di Al-Azhar, malaikat mungkar nakir nggak tanya. Jadi ini yang disebut muhasabah. Kita ini mau malas, ngomongkan diri kita. Kamu malas-malasan, memang kamu sudah punya bekal apa? Makanya Nabi Muhammad ketika ada seorang sahabat bertanya, mata sa'awai ya Rasulullah, kiamat itu kapan akan datang? Maka Nabi menjawab, ketika pertanyaan ini berulang-ulang disampaikan, Nabi menjawab, maka adalah. Kamu nanya kiamat datang kapan? Emang kamu sudah punya bekal apa? Itu yang disebut muhasabah. Jadi kalau kita ingin ibadah kita ini terus konsisten, lakukan muhasabah. Ya mungkin habis sholat atau lagi habis baca Quran, kita muhasabah. Sehingga selalu semangat kita ini fresh. Mungkin muhasabah itu kalau bahasa komputernya refresh. Selain refresh, restart. Jadi refresh ini. Jadi muhasabah itu fungsinya seperti apa? Kalau HP komputer refresh, menyegarkan. Ya, semangat kita ini tetap terjaga. Yang kedua, muqarabah. Muqarabah itu selalu merasa diawasi Allah. Kalau kita kan beda Pak, perusahaan atau pabrik yang ada CCTV-nya dengan yang nggak ada CCTV, yang ada mandornya dengan yang nggak ada mandornya, beda Pak, sama? Ya beda. Kalau ada CCTV-nya, apalagi itu kerjanya nggak ada yang lain, diawas. Dulu di zaman Belanda itu, ketika menjajah Indonesia, mereka itu merekrut pekerja murah dari negeri kita, digaji dengan gaji yang tidak layak. Tapi kerjanya luar biasa, mulai habis subuh sampai nanti malam. Dan agar kerja mereka itu benar, itu yang namanya Belanda membuat sistem adanya mandor. Jadi orang kerja 5 orang diawasi sama mandor, nggak ada yang berani istirahat. Kalau sekarang kan enggak, karena nggak ada mandornya. Baru nyangkul 5 kali, udah duduk 5 menit, rokok, ngopi, kapan kerjanya selesai. Muraqabah itu adalah perasaan selalu diawasi oleh Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dalam Quran kan dikatakan, dan Dia Allah senantiasa bersama kalian, mengawasi kalian, melihat kalian dimanapun kalian apa? Berada. Jadi orang ikhlas itu orang yang tidak peduli amalnya dicela atau dipuji orang, karena yang dia cari adalah apresiasi dari orang. Orang ikhlas itu ya. Jadi muraqabah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
itu digambarkan begini. Jadi suatu saat ada malaikat Jibril datang ke Rasulullah, kemudian bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku ihsan itu apa? Maka Nabi menjawab, "Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah." Engkau menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Namun apabila engkau tidak mampu untuk membayangkan Allah, maka yakini bahwa Allah sedang melihatmu ketika engkau beribadah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suami istri itu kalau di rumahnya istrinya itu malas-malasan, tapi giliran berkunjung ke rumah mertua itu kan rajin, nyapu, ngepel, cuci piring, cuci baju, gitu kan. Kenapa? Karena kalau di rumah mertua diperhatikan oleh apa? Apalagi mertuanya sadis, kalau lihat mantunya nggak benar, anaknya sudah nyerai, gitu. Lah kira-kira muraqabah itu seperti itu. Kita ini selalu merasa diperhatikan oleh Allah. Masa saya dilihat oleh Allah, saya lagi nyantai-nyantai? Masa saya dilihat Allah, saya malas-malasan? Kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga, agar kita ini konsisten dalam beribadah, hendaknya kita itu mujahadah. Kalau beribadah ya sungguh-sungguh. Orang kalau ibadahnya sungguh-sungguh, maka dia akan menemukan nikmatnya ibadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subul. Kenapa orang itu malas-malasan baca Quran? Karena dia belum menemukan nikmatnya baca Quran. Kenapa belum menemukan nikmatnya baca Quran? Ya karena belum mujahadah di dalam membaca, belum sungguh-sungguh. Kenapa orang itu malas sholat? Ya karena belum menemukan nikmatnya sholat. Kenapa belum menemukan nikmatnya sholat? Karena dia belum mujahadah dalam apa? Kita ini ketika sholat hanya sekedar sholat, apa pengen khusyuk dalam sholat? Rata-rata ya sekedar sholat aja, penting sholat. Khusyuk atau tidak gak kepikiran dulu. Maka kalau tiga ini kita lakukan, pertama apa tadi? Muhasabah. Yang kedua muraqabah. Yang ketiga mujahadah. Maka insya Allah Ramadan atau di luar Ramadan kita tetap konsisten ibadah. Para ulama begitu. Imam Syafi'i contohnya, Ramadan dan di luar Ramadan semangatnya nggak pernah berubah, nggak pernah turun. Cuman memang Imam Syafi'i itu membuat pola yang berbeda. Kalau Ramadan beliau full baca Quran sehari semalam. Kalau di luar Ramadan beliau membagi dua, setengah buat baca Quran, setengah buat ngaji. Itu Imam Syafi'i. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ada pertanyaan? Kamu silakan. Silakan, ada yang bertanya dari bapaknya atau dari ibunya? Mereka jelas tadi. Ya Pak, dari ibu ada belum? Dan itu ada yang bertanya. Dua ada yang bertanya. Terima kasih. Jadi tantangan bulan suci Ramadan menurut logika itu kan ringan. Nah, setannya banyak yang diikat.
Tapi kalau sudah Syawal itu kan dilepas semua setan. Jadi dua rupa. Jadi setan asli dan nas yang sikap dan perilakunya seperti setan. Nah, dua kutub ini kan memang dari dulu sebagai pangkal permasalahan antara akal dan nafs. Sehingga ketika tadi tahadus penimah Imam Syafi'i sudah membagi pola dalam hidup. Jadi kan kalau model kayak kita ini, bagaimana cara istilahnya kalau TV rusak ya servisnya di mana? Kemudian ketika nafsu itu lebih perannya lebih dominan daripada akal, itu bagaimana cara servis tadi? Jadi supaya kedua-duanya itu dimenangkan perannya oleh akal. Karena jihad yang paling dahsyat dan besar itulah jihad melawan hawa nafsu. Kalau sekedar tadi istiqomah dalam kaitannya istri 3 di kontraktir rumah, itu kan perkara karena kita baru iswan. Kalau istri kan 3, kita baru iswan. Istri 1. Nanti Pak Mudakir ngomong berani atau ora gitu. Makasih. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya memang tadi itu ada akal atau nafsu. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau membuat bab di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu bab ajaibul qalb, yang kalau diterjemahkan keajaiban hati. Ajaibul qalb itu artinya keajaiban hati. Jadi ada kalau Allah berikan kepada manusia itu satu hal yang tidak diberikan kepada hewan. Makanya dalam Al-Quran surah Ad-Din Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling baik dan paling sempurna. Dan kesempurnaan manusia itu terletak pada hati. Jadi kalau dibedah, kita ini punya dimensi yang cukup banyak dalam diri kita. Dimensi dalam tubuh kita ini dalam diri kita ini sangat banyak sekali dimensinya. Dan kalau dibedah itu luar biasa. Jadi manusia itu adalah makhluk yang luar biasa. Allah ciptakan dengan sesuai dengan firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu beliau memberikan penjelasan untuk memudahkan kita memahami hati. Beliau mengatakan bahwa tubuh manusia itu kalbulkah, seperti kingdom, seperti kerajaan. Tubuh kita ini seperti negara. Di badan kita ini, kata Imam Ghazali, seperti apa? Seperti negara. Negara itu kalau kita lihat konstruksinya, ada raja, ada panglima, ada menteri, ya, ada rakyat. Ya seperti itu konstruksi badan kita, kata Imam Ghazali. Jadi pertanyaannya, bagaimana mengendalikan akal dan nafsu? Kadang-kadang nafsu dikuasai akal, kadang-kadang akal menguasai nafsu. Maka kata Imam Al-Ghazali, konstruksi tubuh manusia itu, konstruksi badan manusia itu, kalau tadi diibaratkan negara, diibaratkan kerajaan, maka raja itu adalah hati. Ala inna fil jasadi mudghah, idza suluhat sulahal jasad kulluh, wa idza fasadat fasadal jasad kulluh, ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Apabila bagus segumpal daging ini, maka seluruh anggota tubuh bagus. Apabila rusak segumpal daging ini, maka rusak seluruh anggota tubuh. Dan segumpal daging itu adalah apa? Hati itu apa? Bukan jantung, bukan yang ada di tubuh. Jadi hati juz'un latif, kata Imam Ghazali.
sifatnya abstrak, nggak kelihatan. Hati itu ada di dalam tubuh. Pertanyaannya ruh itu di mana? Nggak tahu gitu. Apakah di kepala? Apakah di mana? Nggak tahu gitu. Ruh itu di mana? Jadi kalau dijelasin banyak. Intinya kata Imam Ghazali, pengendali dari seluruh aktivitas tubuh kita ini adalah hati. Ini beberapa hari ini kita dikejutkan dengan peristiwa pembunuhan. Pertama, pembunuhan di mana itu? Di Kalimalang. Perempuan dimasukkan ke koper dibuang. Kemudian di Ciamis, seorang suami memutilasi istrinya di jalanan. Jadi istrinya dimutilasi di mana? Di jalanan. Terjadi cekcok, istrinya mau berangkat ngaji kira-kira gitu. Akhirnya istrinya dibantai oleh suaminya, kemudian dipotong tubuhnya menjadi 5 bagian. Ini kan nafsu semua ya. Orang kalau sedang membunuh ini berarti apa? Nafsu yang tidak terkendali. Dan ini akibat dari lemahnya raja atau lemahnya presiden yang disebut dengan apa? Hati. Kata Imam Ghazali, hati itu seperti presiden, seperti raja. Terus raja ini punya apa namanya itu penasehat, watimpres, namanya akal. Ya, akal ini apa? Penasehat. Hati ini punya panglima perang yang siap perang apapun asal dikasih komando, dikasih perintah. Namanya ghadab, amarah. Hati ini juga punya menteri yang culas, namanya nafsu. Ibarat pewayangan itu siapa? Sembunyi. Itu nafsu. Nafsu ini menteri yang culas. Dia maunya jabatannya menteri, tapi pengennya menguasai presiden. Dia jabatannya menteri, dia menteri doang, tapi pengen mengendalikan siapa? Raja atau presiden. Terjadinya perang Baratayuda. Kalau kita baca di sejarah wayang, itu siapa penyebutnya? Sembunyi kan? Sembunyi kan? Tanpa adanya sembunyi itu nggak ada itu cerita pewayangan. Jadi adanya cerita pewayangan gara-gara siapa? Sembunyi. Jadinya perang Baratayuda itu gara-gara nafsu. Maka Bapak Ibu, kenapa ada orang yang melakukan kejahatan? Karena nafsunya lebih dominan, jadi hatinya lebih tertarik dengan nafsu dibanding dengan apa? Penasehat. Sebenarnya harusnya kan konteksnya begini. Ketika nafsu itu mengajukan proposal, gitu kan? Ini presiden minta pertimbangan dengan siapa? Penasehat, dengan akal. Kan gitu aja. Orang itu kalau mau melakukan kejahatan, mau melakukan keburukan, mau bunuh orang, mau jelek, itu minta pertimbangan akal. Kira-kira yang saya lakukan ini dampaknya apa? Kan begitu konstruksinya. Nanti akal itu pasti akan memberikan nasihat yang baik, pasti. Gak akan akal itu menjerumuskan. Akal itu pasti ngomongnya. Akal akan nasihat jangan, nanti kamu begini. Tapi nafsu akan mengulang dikasih proposal yang itu. Oh, enggak begini juga. Nanti kan begini. Nanti minta lagi pertimbangan. Nanti ketika hati ini kok condong kepada nafsu, maka nafsu akan bilang kepada hati, perintahkan
pertama motif emosi atau yang kedua motif ekonomi. Jelas? Dan ternyata dua-duanya itu motifnya. Emosi iya, ekonomi juga apa? Iya. Itu nafsu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akal ini harus selalu kita isi terus dengan ilmu sehingga dia banyak punya pembenaran nasihat. Sehingga ketika nafsu ngasih proposal jelek, akal bilang, kamu nggak ingat kemarin nasihat dari Kiai Anuman gitu kan? Kalau nggak ada pembenaran dari mana nasihat? Nasihat nggak ada sama sekali, akal kosong, nggak ada ilmu sama sekali. Terus nafsu minta proposal, akal nggak punya apa, nggak punya penangkal. Makanya inilah pentingnya kita kaji, pentingnya kita thalabul ilmi. Makanya Nabi katakan thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Supaya apa? Akal ini sebagai penasihat hati itu punya banyak pembendaraan nasihat. Sehingga tadi konklusinya, kalau kita hati kita ini mau memberikan keputusan, ketika nafsu mengajukan proposal, setiap waktu nafsu itu kasih mengajukan proposal itu apa? Maka kemudian hati kita minta pertimbangan kepada apa? Akal. Kalau akal kita ini bagus, maka dia akan memberikan apa? Banyak memberikan referensi nasihat. Tapi kadang-kadang juga walaupun akal itu banyak pembendaraannya, tapi kalau hati itu lebih cenderung kepada nafsu dan tidak minta pertimbangan akal, ya akan terjadi tiba-tiba kan ada apa? Lucu-lucuan lah kalau di YouTube. Jadi ada Kim Jong Un, tahu nggak ya? Kim Jong Un, presiden mana? Itu kan ada kawinnya itu. Kawin Kim Jong Unan. Digambarkan Kim Jong Un kawin itu bawa tombol. Bawa apa? Kalau tombol itu dipencet, nuklir akan apa? Iya, roket akan meluncur. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran. Jadi jangan sampai hati kita ini cenderung kepada apapun yang diminta oleh nafsu, proposal apapun yang diminta oleh nafsu, jangan langsung kita ACC. Kita minta pertimbangan apa? Dipikir-pikir dulu. Makanya ada kalimat apa? Kalau mau mengerjakan sesuatu, pikir-pikir dulu. Itu maknanya kamu minta pertimbangan akal. Jangan kemudian apa? Langsung disetujui. Kata nafsu serang, kata nafsu bantai, kata nafsu pukul, kata nafsu sikat, gitu kan? Nafsu ngomongnya begitu. Hati kita bilang tak dulu, tak minta pertimbangan akal, tak mikir dulu kan ada. Tak lupa, saya tak mau pilih. Kalau kata Ustaz Noh Badri, saya ngokok satu batang dulu. Gitu kan? Ngokok satu batang dulu, ngopi dulu satu gelas. Saya gitu aja. Tahan, saya pikir dulu. Kan begitu Pak. Makanya ada kalimat-kalimat seperti itu kan untuk menggambar agar kita ini jangan gegabah. Orang yang gegabah, yang selalu menuruti nafsu, akhirnya dia kehilangan akal. Jelas ya? Tadi kalau ada pertanyaan bagaimana servisnya, ya tadi dengan cara ngaji seperti itu. Makanya kita kata Imam Ghazali, hati kita ini seperti badan, seperti fisik, butuh asupan. Coba badan kita nggak makan sehari, gimana rasanya? Lemes. Tapi kalau hati ya nggak harus setiap hari, minimal setidaknya 3 hari sekali. Jangan sampai lebih dari 3 hari kita nggak ada asupan hati. Entah itu dengan datang di majelis taklim, entah itu dengan membaca Quran sambil melihat maknanya dan sebagainya. Dengan seperti itu, ya, kita ini akan selalu
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga bermanfaat. Khawatirnya nanti yang disiapin adik. Dan tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafiqu ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa aslih dzata bainina wa alif baina qulubina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.